sahabat podcast TVRI Jawa Barat. Nah, kali ini berbeda kan dari biasanya. Kalau biasanya di studio, saat ini Tasya bersama tim TVRI Jawa Barat sedang berada di kediamannya salah satu anak dari pelukis yang paling terkenal deh pokoknya di dunia internasional. Dan beliau itu wanita yang sangat menginspirasi, memotivasi untuk banyak-banyak orang karena karyanya sudah banyak sekali tersebar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Selain itu juga beliau bunda di kota Tasikmalaya, pastinya bunda tercinta. Siapa dia? Kita langsung aja ngobrol sama Ibu Rukmini Yusuf Afandi. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Makin cerah aja, karena kayaknya painting is healing kayaknya ya untuk Ibu. Iya. Nah, Ibu tuh salah satu anak dari pelukis yang sudah terkenal banget nih Bu di internasional. Apakah peran itu yang membuat Ibu itu senang melukis? Atau sejarahnya waktu dulu Ibu bisa berkiprah di dunia lukis tuh jari-jarinya bisa lentik banget menggoreskan kuas-kuas di kanvas. Itu bagaimana sih Bu? Ya, mungkin karena kebiasaan dari kecil ya, Dari berojol. Enggak lah, mungkin SD ya. Saya ingat saya dari sejak SD itu sudah sering melihat papi almarhum melukis, baik itu melukis di rumah maupun di luar kota, bahkan sampai ke luar negeri ya. Jadi saya juga sering diajak juga oleh papi almarhum itu kemana-mana untuk melukis, atau papi pameran saya kadang juga ikut hadir diajak oleh papi. Jadi kebiasaan orang tua yang memang kesehari-hariannya melukis itu menjadikan saya masuk ke alam bawah sadar ya Bu ya? Saya bilang dalam hati, kok papi bisa melukis, kenapa saya enggak gitu. Nah ini yang menjadi saya dari sejak dulu tuh sampai sekarang gitu ya. Kalau lihat ada orang lain bisa berbuat sesuatu atau membuat sesuatu, kalau saya tertarik, saya punya selalu ada gitu. Kalau dia bisa, saya mau nyoba, bisa nggak saya? Itu. Nah, sahabat podcast itu juga salah satu hal yang bisa kita ambil sekali. Kalau misalkan orang lain bisa, pasti kita juga sama ya Bu, bisa sama-sama manusia. Cuman Bu, kan Ibu ini sudah sering pameran ke mancanegara gitu ya Bu, internasional. Itu tuh biasanya waktu zaman dulu, itu bagaimana Bu perjalanannya? Perjalanannya bisa pameran di luar negeri, negara A, B, C gitu Bu. Iya. Saya tidak begitu saja langsung seperti sekarang ya. Tentunya ada tahapannya. Dari awal saya memang sering berpameran bersama dengan teman-teman sesama seniman pelukis, baik yang ada di Jogja maupun yang ada di Tasikmalaya, karena saya sekarang sudah tinggal di Tasikmalaya selama lebih dari 30 tahun. Jadi saya lebih sering ke Jakarta karena lebih dekat ya, Jakarta atau Bandung. Jadi saya lebih sering ikut pameran-pameran bersama dengan teman-teman. Dari situ bertahap lah, nggak langsung jadi seperti sekarang yang katanya Mbak tadi itu. Enggak lah, pergi ke luar negeri juga saya enggak ujuk-ujuk, saya bisa ke sana sendiri. Saya juga diajak oleh grup-grup beberapa teman-teman. Jadi saya enggak instan. Selalu ada proses yang tidak mungkin mengkhianati hasil. Iya, sering pameran-pameran bersama. Dari situlah kita jadi banyak wawasan dengan teman-teman maupun kenal dengan beberapa art kolektor yang senang menyukai karya-karya kami gitu ya. Dan itu Bu yang paling jauh nih Bu, ketika Ibu pameran kemana aja Bu? Meskipun saya nggak hadir ya, karena beberapa waktu yang kebetulan saya nggak bisa berangkat, itu di Australia sama yang di Moskow. Kemudian yang paling deket ya Asia lah, di Jepang, di Tokyo, sama di
dan paling sering adalah di Malaysia. Jadi walaupun raga ibu tidak ada di Aussie, yang penting karyanya ya Bu ada Iya. sudah di sana. Nah, bukan lukisan-lukisan ibu tuh sudah tersebar nih di, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, sudah ke mancanegara. Itu biasanya ibu melukis tuh kalau lagi ingin healing atau memang lagi mood, biasanya seperti apa sih Bu? Dan membutuhkan waktu apakah 2 minggu, 1 bulan, atau hanya 1 hari saja? Kalau melukisnya saja saya bisa tergantung ukuran juga ya. Kalau ukuran 1 meter ke 1 meter bisa 1 sampai 2 jam. Kalau ukuran lebih dari 1 meter bisa sampai 1 hari full atau 2 hari ya. Tergantung ukuran. Tapi kalau soal apa namanya? Tadi apakah waktu healing atau apa? Iya, bisa jadi kalau misalkan saya lagi pergi kemana, keluar kota ataupun di dalam kota yang bukan acara melukis ya, tapi ketika saya melihat sesuatu objek yang saya merasa tertarik, itu menjadi bahan rencana saya untuk ini bagus, mungkin besok atau kapan saya kesini lagi untuk saya lukis langsung gitu. Jadi sudah terekam di imajinasi ibu ya Bu? Iya. Nah Bu, kalau misalkan aku ngelihat dari beberapa lukisan ibu yang karya-karyanya sudah puluhan, ratusan gitu, itu tuh selalu ada matahari di lukisannya tuh. Itu kenapa Bu? Kenapa nggak mata angin gitu? Atau mata batin? Kalau mata angin atau mata batin jadinya surrealisme ya. Enggak, bercanda. Aduh, yang penting nggak mata keranjang aja nih Bu. Tapi bisa jadi saya mata keranjang dengan banyak objek-objek nuansa Indonesia ini begitu kaya, banyak yang indah-indah ya. Mata keranjangnya positif tapi Yeah. podcast TVRI Jawa Barat. Iya. Jadi kenapa saya banyak lukisan saya tidak semuanya tapi lebih banyak ada mataharinya. Mostly ya. ya Bu. Dari sisi bentuk dan warna, saya suka aja ya. Matahari itu kalau udah dilukis bentuknya jadi hampir kayak bunga, terus dia bisa menyinari kemana-mana gitu ya. Jadi si lukisan yang ada di saya lukis di kanvas itu akan kelihatan cerah gitu kalau ada matahari. Lain lagi kalau misalkan saya melukisnya objek yang di malam hari, itu yang saya lukis bukan matahari tapi bulan. Iya kan? Iya. Supaya apa? Ada kelihatan cerah gitu. Walaupun di kegelapan tapi ada sedikit sinar gitu. Jadi filosofinya karena menyinari, seperti sama ibu juga menyinari bunda-bunda kota Tasikmalaya nih Bu. Karena sahabat podcast TVRI Jawa Barat, ibu ini juga salah satu bunda PAUD ya Bu, bunda literasi, dan masih banyak bunda-bunda lainnya, pokoknya bunda kesayangan kota Tasikmalaya. Bu, ngomong-ngomongin tentang ibu karena backgroundnya dari anak pelukis yang terkenal gitu Bu, ada nggak salah satu keinginan atau mungkin bahkan bisa jadi ada beban tersendiri Bu, atau kesenangan tersendiri karena ibu sudah dikenalnya sebagai anak pelukis terkenal gitu. Ya. Awalnya memang ada semacam ketika saya sudah aktif melukis ya, tapi gaya yang saya lukis itu stylenya sama dengan papi saya, Pak Afandi. Memang awalnya sih ada rasa beban orang ketika melihat di pameran atau melihat di tempat acara-acara, orang dari jauh itu loh, ada lukisan Afandi, padahal lukisan saya ya. Atau mungkin kok lukisan Afandi begini ya, lebih manis, lebih indah. Biasanya lukisan Afandi kan lebih kuat ya, karena ekspresinya lebih kuat.
Tapi ketika melihat tanda tangan saya, baru orang maklum gitu. Ya itu salah satu awalnya ada sedikit beban karena punya style yang sama ya. Dan saya pernah juga mencoba untuk mencoba-coba dengan style yang berbeda gitu ya. Tapi akhirnya kembali lagi ke style yang seperti papi. Karena apa? Ya itu tadi mungkin emosi dan kemahiran saya ya memang di situ gitu. Karena kalau saya melukis dengan beda gaya, beda style, buat saya itu merasa malah jadi pikiran. Ini jadi lama, terus saya berpikir nggak enjoy gitu. Tapi kalau yang saya melukis dengan gaya seperti papi, dengan ekspresionis yang katakan tadi 2 jam juga bisa selesai. Karena apa? Mood saya total penuh. 2 jam aja, Bu? Ya, jadi penuh fokus ke melukis ya. Nggak ke selang-seling apa. Paling di selang-seling kalau istirahat mau minum oke ya. Tapi nggak di selang-seling berhenti, lalu besok dilanjutkan, berhenti lagi sampai seminggu atau sebulan, itu enggak. Karena kalau saya lakukan seperti itu, moodnya udah beda. Di hari yang keberapa itu udah lain lagi. Iya. Gitu. Jadinya jadi aneh juga gitu. Sahabat podcast TVRI Jawa Barat, kalau anak-anak muda zaman sekarang 2 jam tuh cuman cukup buat mandi atau buat dandan, Bu. Ibu tuh udah bisa menyelesaikan satu lukisan, dan bahkan lukisannya juga diikut sertakan juga ke pameran-pameran kan, Bu? Iya. Bu, kan Ibu melukis selama 2 jam itu tuh biasanya memang fokus gitu, Bu, tidak bisa diganggu, atau nggak sambil main handphone atau sambil gimana, Bu? Oh enggak, kalau main handphone jelas enggak. Tapi kalau misalkan lagi melukis ada yang nanya apa gitu, saya masih bisa menjawab walaupun itu kurang nyaman. Ya. Okay. Jadi biasanya kalau pelukis-pelukis atau seniman ketika fokus tuh memang dia ingin mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya dan tidak ingin diganggu juga ya, Bu. Itu kalau waktu dulu nih, Ibu kan sekarang sudah menjadi istri dari Wali Kota Tasikmalaya. Dulu sebelum Bapak menjabat, apakah Ibu melukisnya bisa jadi teratur 1 minggu sekali untuk nge-charge energi? Biasanya saya ngelukis deh, healingnya ngelukis gitu. Atau kalau lagi emosi, menumpahkan amarahnya supaya redam lagi, ngelukis. Biasanya berapa kali gitu, Bu, rutinitasnya? Sejak Bapak suami saya menjabat jadi wali kota, terus terang aja cukup banyak tersita waktu saya untuk bisa melukis dengan santai atau dengan leluasa ya, karena hampir setiap hari saya punya kegiatan sebagai tadi itu Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda Genre, Bunda FAT, kemudian belum yang di PKK-nya. Itu yang paling utama adalah PKK-nya. Dan PKK untuk Kota Tasikmalaya ini kan punya 10 kecamatan, punya 69 kelurahan. Jadi kita ada waktu-waktu tertentu yang harus bisa menyisihkan waktu berkunjung ke beberapa kader-kader. Gitu. Jadi cukup ada limitasinya ya, Bu. Betul. Dibandingkan yang waktu dulu kuantitas melukisnya. Pantesan Bapak lengket banget sama Ibu gitu. Karena Ibu udah cantik dari zaman dulu, on fire banget. Karena sahabat podcast TVRI Jawa Barat, Ibu juga waktu zaman kuliahnya tuh ngambil 2 jurusan ya, Bu. itu keisengan saya, Isengnya 2 jurusan sahabat podcast. Jadi gini, ceritanya waktu saya selesai sekolah SMA, lulus, lalu saya diskusi sama Papi ya, Papi, mau kuliah di seni rupa ya, karena di dipanggilnya ISI. UU. Dulu ISI ya, di ISI. Terus kata Papi, kamu kan udah bisa melukis, tinggal kamu terus aja kamu sambil belajar melatih terus melukis, nanti kamu juga akan menemukan apa yang
kamu mantap gitu. Kalau kamu belajar di seni rupa ya kamu memang jadi bisa lebih pinter di seni rupa. Tetapi kata papi, kalau menurut papi, mbok iyo kalau bahasa Jawanya, mbok iyo, kowe iki yang duwe kepinteran yang lain selain bisa melukis katanya. Oh gitu ya. Ya udah sekarang kamu ambil kuliah yang lain, tapi melukis tetap berjalan gitu. Malah jadi double, Iya. skillnya jadi berkali-kali lipat, udah kuliahnya 2, ngelukisnya tetap bisa gitu. Nah Bu, kan waktu dulu kuliahnya double, itu tuh sudah menemukan jati diri Ibu kalau suka ngelukis dari zaman kuliah? Atau dari zaman tadi yang brojol, sebetulnya Ibu coba-coba di kanvas, itu tuh dari saat kapan sih Bu? Sampai akhirnya bisa pameran-pameran gini ke galeri itu? Kalau hobi melukis dari sejak umur SD ya, itu karena udah sering diajak papi pergi ke luar kota untuk melukis, jadi sambil main lah gitu ya, healing mungkin kali itu. Nah dari situ kan saya jadi melihat apa yang dilakukan, ada istilah kan, apa yang dilakukan orang tua diturutin, diikutin sama anak ya. Nah semacam itulah. Jadi papi karena hampir setiap harinya hanya melukis dan melukis, ya saya jadi merasa kalau papi bisa melukis, saya juga pengen nyoba-nyoba ngelukis, menggambar ya waktu itu, bukan melukis, menggambar karena masih dengan media yang sebatas kertas gambar, krayon dan atau pensil berwarna, belum sampai ke cat, belum. Sampai akhirnya sekarang lukisan-lukisannya sudah tersebar dan bahkan menjadikan kebahagiaan tersendiri, selain itu juga menjadikan uang. Karena aku juga Bu pernah baca bahwa anak tuh sebaik-baiknya peniru, dan ini Ibu menirunya luar biasa sekali, malah menjadi bakat. Bu, ini lukisan-lukisan ini kalau misalkan ketika pameran atau ke luar negeri, itu rata-rata kisaran berapa nih Bu? Kan biasanya banyak dibeli dubes-dubes atau bahkan foreigner. Ya, tergantung dari objek motif lukisannya, satu itu. Karena kenapa saya bilang itu? Tidak mungkin saja dengan ukuran yang sama, tapi motif ada 1 atau 2 objek yang paling saya suka, saya kasih harga yang beda gitu. Tapi juga ukuran juga pengaruh. Kadang ukuran yang kecil lebih ringan, harganya yang sedang, yang agak besar ya tentu lebih tinggi harganya gitu. Ada beberapa lukisan juga yang kalau misalkan masih ingin disimpan dan masih ingin dikoleksi, tidak untuk diperjualbelikan dulu ya Bu. Ada. Berarti gimana pinter-pinternya kita aja deh deketin Ibu. Biar bisa ngegayat lukisan-lukisan Ibu yang luar biasa keren ini. Nah Bu, ini lukisan-lukisan ini tuh kalau Ibu lagi senggang juga ngelukisnya? Atau memang Ibu suka menerima pesanan? Jarang sekali kalau pesanan. Kebanyakan orang kalau pesanan itu kan minta dilukis wajah ya. Jarang kalau melukis pesan, saya ingin dibikinin pemandangan atau bunga atau apa, itu jarang sekali. Tapi kalau melukis figur orang, saya selalu bilang begini dulu supaya nggak kecewa. Lukisan saya ini bukan naturalis, tidak seperti foto. Artinya kalau udah dilukis wajah perempuan, maaf, tidak akan cantik, tidak secantik orangnya. Kalau laki-laki tidak akan seganteng orangnya. Jadi lebih baik saya sampaikan dulu, nanti hasilnya seperti itu kira-kira. Nah, makanya saya lebih jarang menerima, bahkan tidak ya, mungkin kalau orang ingin diminta dilukis wajah. Tapi itu juga sahabat podcast TVRI Jawa Barat, dengan Ibu yang backgroundnya 2 kuliahnya, tapi bukan di bidang yang akademik formalnya, dari segi lukisan atau seniman, itu menjadikan salah satu bukti untuk kita sahabat-sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah, kalau ketika kita ingin apapun tuh tidak bisa
dihambat ya Bu. Iya. Yang penting tuh tekadnya dulu. Betul. Jadi kalau dulu waktu saya masih sejak saya merasa saya harus memilih ya, menjadi pelukis atau menjadi orang kantoran kerja ya. Jadi saya harus punya dua keahlian itu. Artinya melukis memang saya sudah punya bakat itu. Yang untuk bisa bekerja atau sebagai orang kantoran itu saya juga berarti saya harus kuliah kan. Nah, itu saya jalani. Karena apa? Siapa tahu saya bisa kerja di kantoran. Tapi berjalannya waktu karena ternyata saya juga membutuhkan keluarga. Saya juga ingin punya rumah berumah tangga. Nah, berpikir lagi kalau saya kerja di kantoran atau suatu perusahaan, kayaknya saya nggak akan bisa mengurus rumah tangga saya lebih total ya. Lebih total, lebih maksimal ya. Jadi saya pikir oke, kalau gitu lebih baik saya pilih jadi pelukis yang bisa sewaktu-waktu saya bisa mengurus rumah tangga, melukis bisa di mana dan kapanpun saja bisa Jadi semuanya didapat nih sahabat. Ya. Waktu zaman dulu nih, kan Ibu ngambil kuliah 2. Itu sempat ada kata-kata yang memotivasi Ibu nggak dari ayah pesan gitu, dari Papih Afandi yang sampai sekarang tuh sangat melekat dan bahkan bisa menginspirasi sahabat-sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah? Iya, seperti tadi yang saya ceritakan, Papih kan menyarankan. Luar biasa nih sahabat podcast TVRI Jawa Barat. Dan juga itu tuh menjadikan salah satu ibu yang on fire banget ya Bu. Dari sewaktu Ibu kecil sampai saat ini, walaupun sudah jadi istrinya wali kota, tetap kesana kemari, tetap melukis, tetap pameran gitu. Tapi Ibu yang sampai sekarang bisa menjadikan pribadi Ibu itu tuh semangat untuk terjun ke dunia A, B, C, itu tuh apa sih Bu? Pesan dari Papih yang bisa memotivasi Ibu atau bahkan Ibu tuh belajar dari karakternya Papih? Ya, yang saya tahu Papih itu boleh dibilang sangat menyayangi keluarganya dan juga teman-temannya. Bahkan Papih orangnya tipe yang nggak tegaan ya. Dari situ boleh dibilang ada orang lain yang mengatakan bahwa Papih itu humanisme banget gitu ya. Nah ini saya renungi ya bahwa oh iya, kalau dikaitkan dengan agama, khususnya agama Islam, memang itu yang sangat berkesan buat saya, bahwa saling menyayangi dengan keluarga, teman-teman, dan apalagi sekarang saya menjadi bunda ya, berarti saya juga harus bisa menyayangi, menularkan sifat Papih itu ke masyarakat ya, begitu, dengan tulus, dengan ikhlas. Udah jangan mikirin jangan terlalu memikirkan keuntungan duniawi, karena apa? Nanti juga akan kembali kepada kita. Apa yang sudah kita berikan dengan tulus, insya Allah Allah juga akan memberikan yang baik untuk kita. Itu lebih berkah. Luar biasa. Ternyata Ibu ini tuh memang tips semangat dan tips suksesnya juga salah satunya ilmu dan agama ya Bu ya. Jadi menyelaraskan kedua itu. Karena saya juga meyakini ketika kita mempunyai ilmu dan menyelaraskan dengan agama, ada masalah apapun, solusinya ilmu dan agama tersebut supaya mencari win solution yang lainnya. Luar biasa sahabat podcast TVRI Jawa Barat, kita sudah banyak pelajaran banget yang bisa diambil dari mulai semangatnya Ibu, dari mulai pesan-pesannya dari Papih Afandi dan Ibu Bunda yang memang ingin menularkan ketulusannya untuk masyarakat. Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan dan
menyempatkan waktunya gitu Bu, sudah memberikan timing juga untuk kita berbincang, memberikan inspirasi juga dan motivasi untuk sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah. Ibu juga bisa sekali ngajakin subscribe, juga like, komen ke para penonton. Ya. Buat penonton, silahkan subscribe dan like Podcast YouTube-nya TVRI Jawa Barat. YouTube TVRI Jawa Barat. Like, comment, dan subscribe. See you!